Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, yang berada di grup Languan Cagampang, Languan Wonderful. Kembali kita berjumpa di dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, Rabu 2 Desember 2020. Kembali kita sudah memasuki bulan Desember. Pada hari ini tanggal 2. Sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Kita kembali berada di bulan penghujung tahun 2020. Dan masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bersama-sama kembali kita duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita lebih jauh di dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari bersama-sama kita berdoa minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, pada kesempatan hari ini, Rabu 2 Desember 2020, di awal bulan Desember, di penghujung juga bulan tahun 2020. Kami bersyukur kembali bisa berjumpa di dalam grup Languan Cagampang, Languan Wonderful. Kami sungguh percaya bahwa setiap kami haus akan kebenaran firman-Mu, rindu senantiasa untuk dibekali, diajarkan dengan kebenaran firman Tuhan, untuk kami menapaki kehidupan kami hari lepas hari, untuk kami dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu, ya Tuhan Yesus Kristus, kuduskanlah kami dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Mohon ampun dosa kesalahan kami, dan layakan kami untuk duduk sehidangan dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan hamba-Mu hanya memperkatakan firman-Mu saja, disertai dengan kesaksian hidup sampai dengan detik ini, saat ini, dan sampai dengan seterusnya, ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Biarlah juga kami semua, orang-orang Languan yang berada dimanapun, yang tergabung di dalam grup Languan Wonderful, di Languan Cagampang ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sambut kebenaran-Mu Bapa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adapun yang menjadi landasan perenungan kita pada kesempatan hari ini di dalam kitab 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-16, 17, dan 18. Saya akan membacakan kepada saudara-saudara perihal tentang apa yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5. Baik, saya akan langsung bacakan kepada kita di dalam 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dan diberkatilah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih mengambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan adapun yang menjadi tema perenungan akan kebenaran firman Tuhan kali ini adalah sikap hidup anak-anak Tuhan.
Ya, mari bersama-sama kita katakan sikap hidup anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentunya menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya untuk bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya menyandang predikat sebagai orang Kristen atau anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak memiliki sikap yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Ini menjadi penting bagi kita, saudaraku yang diberkati Tuhan. Apalagi kalau kita menghubungkan atau mengkorelasikan dengan situasi dan kondisi keadaan saat ini. Sangat penting bagi kita untuk bersikap atau berperilaku sebagai anak-anak Tuhan yang menghadapi situasi dan kondisi saat ini yang berhubungan dengan situasi di pandemik virus corona ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau sikap itu atau bersikap menurut pengertiannya adalah bagaimana perbuatan kita yang bisa dilihat oleh orang lain. Ya, kalau kita merujuk kepada KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya sikap itu ya bagaimana kita berdiri, bagaimana kita bersikap, kita bertindak. Tetapi kalau menurut banyak pendapat para ahli perihal tentang sikap ini adalah bagaimana seseorang itu melakukan satu perbuatan dan bahkan pun ketika dia berdiam, dia menunjukkan sikapnya. Jadi terpancar ya di dalam konteks kehidupannya, dia berperilaku. Dan ini juga menjadi satu hal yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menunjukkan sikap kita, siapa kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam pembacaan kita di dalam 1 Tesalonika 5 ini, kalau kita baca dari ayatnya yang pertama atau dari judul perikopnya berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, di sana kita temukan perikopnya adalah nasihat-nasihat. Ya, kita baca di dalam ayat yang ke-12. Karena di dalam perikop ini dari ayat 12 sampai dengan ayat 22. Tapi saya merenungkan hanya 3 ayat saja, 16, 17, dan 18. Tetapi dalam satu kesatuan ini ada di dalam perikop nasihat-nasihat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum menutup kitab 1 Tesalonika ini, surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, sebelum masuk kepada perikop yang berikut itu salam, nah di sini ada nasihat-nasihat. Ya, tentunya kalau sudah berbicara nasihat-nasihat berarti ada sesuatu hal yang menjadi urgent yang harus diberikan nasihat kepada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Ya, di masa saat itu ya, di mana kalau kita perhatikan sebagai seorang mungkin yang belajar teologi, ya Bapak Ibu yang sedang nonton ini pasti tahu kitab Tesalonika ini kitab apa. Ya, ini merupakan satu rujukan juga kepada kitab eskatologi ya, berbicara tentang akhir zaman juga. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sana ditemui juga bahwa bagaimana seorang Kristen harus bisa bersikap. Nah, kalau kita naik ke atas lagi di dalam ayat 12 ya, kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu damai seorang dengan yang lain. Ayat 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ayat 15-nya,
perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kemudian ayat 16-nya, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17-nya, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19, janganlah padamkan roh. 20, dan janganlah anggap rendah numbuat-numbuat. 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, kita menemukan pembahasan nasihat-nasihat diberikan oleh Rasul Paulus adalah dua hal sangat penting. Bagaimana berlaku sebagai orang yang benar, dan bagaimana harus menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan, dari segala sikap-sikap buruk, dari segala sikap-sikap yang tidak baik. Jadi ada jelas dua sikap yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bahkan perkataan yang dipakai adalah kami meminta kepadamu. Minta kepadamu berarti ada sesuatu kalimat aktif. Dan kalau kita kembali kepada pembacaan kita perihal tentang tiga hal yang saya sudah bacakan tadi, bersukacitalah, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah. Ini merupakan suatu tense yang disebut dengan present aktif imperatif, atau adalah konteks perintah aktif yang harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau kita relate atau hubungkan dengan tema kita perihal tentang sikap hidup anak-anak Tuhan, ini juga perintah secara aktif kepada setiap anak-anak Tuhan, orang percaya atau orang-orang Kristen, adalah agar supaya mereka aktif bersikap benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, selain itu menghormati para hamba-hamba Tuhan, mereka harus bisa menghibur yang tawar hati, mereka harus bisa membela yang lemah, dan mereka harus bisa bersabar. Ada sikap yang mengikuti juga akan jati diri orang-orang Kristen, jati diri anak-anak Tuhan, bagaimana mereka diperintahkan untuk tetap bersukacita, untuk tetap berdoa, dan untuk mengucap syukur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini menjadi sangat menarik di dalam konteks kekinian kita pada saat ini. Di dalam pembacaan kita mendapatkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan ini juga berlaku bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang berlandaskan Alkitab, atau dalam kehidupan kekristenan kita, kita harus mendaratkan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Nah, di sana dikatakan dalam pembacaan tadi adalah bersukacitalah. Daratkanlah itu konteks bersukacita. Tetaplah berdoa. Daratkanlah itu tetap berdoa dalam kehidupan kita. Kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal. Daratkan juga itu dalam konteks kehidupan kita, di dalam kekristenan kita. Dan ini merupakan sikap hidup yang the best, yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Sehingga ketika kita masuk dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi, termasuk situasi saat ini, menghadapi situasi pandemik virus corona, kita akan tetap bersukacita, kita akan tetap berdoa, kita akan tetap mengucap syukur. Kita tidak akan keluar dari koridor firman Allah yang memerintahkan kita sesuai dengan apa yang saya sudah bacakan kepada kita, sesuai dengan apa yang kita renungkan saat ini. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, sikap hidup anak-anak Tuhan ini juga harus bisa diwujud, nyatakan atau diejawantakan di dalam kehidupan setiap hari kita, baik di dalam bergereja maupun kehidupan keseharian kita, di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, di dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat yang ada.
Karena kita adalah makhluk sosial yang harus bersosialisasi dengan lingkungan setempat atau bermasyarakat. Nah, ketika kita mempraktikkan kehidupan bermasyarakat, bawalah sikap-sikap hidup sebagai anak-anak Tuhan atau yang mencerminkan Kristus, karena kita adalah surat terbuka Kristus. Kita berjalan dibaca orang, bahkan tidur pun dibaca orang. Apalagi kita bicara, apalagi kita bersikap, itu semua dilihat terang benderang oleh orang lain. Oleh karena itu, sangat-sangat baik jikalau kita memiliki sikap yang positif, sikap yang baik, sikap yang benar, berdasarkan kebenaran firman Allah, atau sesuai dengan apa yang dikatakan firman Allah, atau yang sering kita dengar dengan perkataan Alkitabiah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus di dalam mengakhiri suratnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika tersebut, dia memberikan beberapa nasihat yang tentunya yang saya sudah sampaikan tadi, tensinya adalah present aktif imperatif, yang artinya adalah kalimat perintah aktif yang harus dilakukan. Nah, ini juga menjadi perintah aktif bagi kita semua. Saya ulangi lagi perkataan tadi, perihal apa yang saya sudah katakan yang pertama. Ini bertujuan agar anak-anak Tuhan memiliki sikap hidup sebagai benar-benar dia adalah anak Tuhan. Bukan gampangan, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks saat ini, bukan hanya menghadapi pandemik virus corona, tapi before atau sebelum-sebelumnya, coba kita lihat bagaimana cara hidup anak-anak Tuhan di dalam menghadapi masalah situasi kehidupan mereka. Ya, bayangkan saja, bukan saja di dalam masalah mereka mengalami masalah, tetapi di dalam tidak ada masalah mereka membuat masalah. Ya, karena kalau kita melihat konteks, ya saya sampaikan relate-nya orang-orang Languan saja, ya, karena saya pun sebagai salah satu pelaku sejarah di dalamnya, sebagai orang yang kadangkala bersikap tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Coba kita lihat kehidupan hari-hari ini di Languan seperti apa. Tentunya kita melihat dengan mata yang terbuka lebar keadaan dan situasi saat ini yang berada di Languan. Ya. Bahkan begitu sangat mengerikan. Terjadi tawuran di sana sini, terjadi pembunuhan. Apalagi masalah mabuk-mabukan. Wow. Itu sangat-sangat luar biasa ada di Languan. Padahal ini luar biasa yang negatif, yang tidak mencerminkan sama sekali sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi mencerminkan sebagai Languan City of Blessing. Languan adalah kota berkat. Ya, karena kenapa? Injil pertama kali diletakkan di Languan. Dan itu untuk Minahasa seluruhnya. Bukan hanya untuk Languan. Bahkan kalau mau cari hamba-hamba Tuhan, dari Languan itu memproduksi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan sudah tersebar. Bukan hanya di seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Itu tidak bisa dipungkiri, itu tidak bisa dibantah. Dan bahkan pun keadaan hidup yang sangat mengerikan di Languan itu juga tidak bisa dibantah. Bagaimana juga di sana tidak ada lagi konteks yang seperti yang bukan tidak ada, maksudnya terjadi konteks seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Harus menghormati hamba-hamba Tuhan yang lebih tua, atau saling menghormati satu dengan yang lain. Bahkan di sana terjadi cungkel baku cungkel. Ya, sesama gereja pun, sesama hamba Tuhan, interdenominasi, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa tutupi ini karena dibaca dengan terang menderang. Apalagi tentang konteks berperilaku saat ini, karena sikap itu erat kaitan dengan perilaku. Bagaimana kita mengejawantakan sikap kita di dalam perilaku sehari-hari.
Nah, di sana kita temukan perilaku yang sangat destruktif, yang menghancurkan. Dan itu bukan hanya menghancurkan pribadimu, tidak. Tapi menghancurkan juga, languan pada umumnya. Apakah sudah terlambat untuk ada pertobatan di Languan? Tidak. Tidak ada kenal kata terlambat untuk bertobat. Selalu pintu terbuka, pintu pertobatan selalu terbuka. Oleh karena itu saya mendorong di dalam perenungan ini adalah, marilah kita bersikap benar-benar sebagai anak-anak Tuhan. Saya katakan tadi, saya sebagai pelaku sejarah dalam kehidupan yang tidak baik di Langoan. Ya, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tapi terkadang juga lingkungan yang memaksakan mereka seperti itu. Terikat oleh lingkungan yang negatif. Terikat oleh lingkungan yang mabuk-mabukan. Terikat oleh lingkungan yang berjudi. Terikat dengan lingkungan yang biasa bahugal orang Languan bilang. Terikat oleh lingkungan situasi yang tidak benar. Tetapi dalam kacamata mereka bertindak, bersikap itu benar. Tapi berdasarkan kebenaran Alkitab itu tidak benar. Itu memalukan Kristus. Karena kenapa? Kita dicatat sebagai orang Kristen. Maka saya selalu mengatakan dalam setiap khotbah saya, Anda mungkin terlahir sebagai Kristen. Memiliki orang tua Kristen. Sekolah Kristen. Sekolah minggu juga. Menyatakan diri sebagai orang Kristen. Tetapi apakah Anda adalah pengikut Kristus? Belum tentu. Di KTP ditulis Kristen. Pertanyaannya, apakah Anda pengikut Kristus? Belum tentu. Apakah Anda Kristen yang sesungguhnya? Belum tentu. Saya pernah juga khotbahkan di tempat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Kristen yang sesungguhnya, pengikut Kristus yang sesungguhnya adalah memberikan hidupnya untuk Kristus. Itulah definisi Kristen. Bahkan di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di Antioquia lah mereka disebut Kristen. Kenapa mereka disebut Kristen? Lihatlah cara hidup mereka. Lihatlah sikap mereka. Karena Kristen itu dari kata Kristus, pengikut Kristus. Dan ini kalau kita ejawantakan dalam kehidupan kita, kalau konteks bersikap kita tidak benar, melawan apa yang dikatakan firman Allah, bukankah kita memalukan Kristus? Saya ulangi kembali, mungkin Anda terlahir sebagai orang Kristen. Anda memiliki orang tua Kristen. Ya, bahkan ke sekolah minggu, bahkan mungkin sekolah di sekolah Kristen, karena di Languan banyak sekolah Kristen. Tetapi pertanyaan saya, apakah Anda pengikut Kristus yang sebenarnya? Belum tentu. Jadi saya mau katakan pada hari ini, dan saya mau tantang kita semua, atau Languan yang menyaksikan ini, kalau Anda belum berlaku bersikap sebagaimana mestinya sebagai pengikut Kristus, hari ini Anda harus bertobat. Berilah dirimu kepada Tuhan Yesus. Definisi Kristen yang saya sampaikan tadi adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang percaya harus hidup untuk Kristus. Bukan hidup untuk dirinya sendiri, bukan hidup untuk kelompoknya, tapi dia harus hidup untuk Kristus. Nah, kalau kita hidup untuk Kristus, kita menjadi pengikut Kristus, kita harus melakukan apa yang dikatakan firman Allah. Kita harus berkonteks dalam kehidupan ini dengan teks firman Allah. Kalau kita tidak berkonteks berdasarkan firman Allah di dalam kehidupan ini, maka kita akan dibaca hanya Kristen saja. Tapi tidak akan dibaca sesungguhnya dia adalah pengikut Kristus yang sebenarnya. Nah, salah satu sikap yang baik
berdasarkan firman Allah yang sudah disampaikan, yang saya sudah bacakan tadi di dalam pembacaan ini adalah bersukacitalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Penting bagi kita sebagai orang Kristen yang mendeklarasikan diri kita sebagai orang Kristen. Penting bagi kita bersikap benar-benar follower Jesus Christ. Kita benar-benar adalah pengikut Kristus yang sebenarnya, the real. Nah, jadi kalau kita real pengikut Kristus, maka cara kita bersukacita itu nyata dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Bersukacita itu nyata dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ketika Anda dilanda situasi masalah kehidupan, paceklik dalam kehidupanmu, nyata bersukacitamu, tidak dibuat-buat, nyata senyumanmu, nyata ungkapan yang engkau naikkan kepada Tuhan, berkonteks bersukacita dalam kehidupanmu, itu tidak dibuat-buat, itu tidak direkayasa, tetapi sukacita itu lahir dari dasar hatimu karena engkau paham sebagai pengikut Kristus bagaimana sukacita menurut Alkitab. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana konteks bersukacita? Berdasarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, ini harus dipahami sebagai suatu konteks sukacita rohani, bukan sukacita jasmani. Seperti kita buat pesta, seperti kita bikin pesta yang 3 hari 3 malam, ya, dengan pola hedonis, pesta pora, buang-buang uang, atau menjadikan uang dengan membeli minuman keras atau hal apapun itulah. Bukan pesta pora, bukan sukacita jasmani yang dimaksudkan di sini. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah sukacita rohani yang berkorelasi aktif dengan keyakinan kita. Wow. Ini konteks yang harus kita pelajari. Jadi kita bukan nyaman, ya, yang dibuat-buat. Karena kita orang Kristen, supaya kelihatan kita bersukacita, kita pura-pura nyaman, yo. Seolah-olah betul-betul kita nyaman di keadaan saat ini, sukacita. Tidak, bukan seperti itu. Saya sudah katakan bukan dibuat-buat. Tetapi ketika kita bersikap bersukacita, benar-benar yang kita tonjolkan adalah sukacita rohani kita, yang artinya kita bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya itu terwujudkan dalam suatu sikap yang benar. Dalam keadaan situasi pandemik virus corona, muka kita akan tetap kelihatan nyaman, akan tetap kelihatan sukacita berseri, seperti yang dikatakan oleh Alkitab di dalam kitab Amsal. Sebab hati yang gembira membuat muka yang berseri-seri. Jadi ketika kita bersikap bersukacita dalam konteks sukacita rohani, atau kita ada dalam koridornya Tuhan, maka saya percaya kita bersungguh-sungguh bersukacita di dalam Tuhan, walaupun ada dalam masalah pandemik virus corona ini, walaupun ada dalam masalah kesulitan ekonomi, walaupun ada dalam masalah sakit penyakit, walaupun ada masalah dalam keluargamu, yang pasti engkau tetap bersukacita secara rohani di dalam Tuhan. Dan masalah itu tidak akan merenggut sukacitamu, masalah itu tidak akan mengintervensi sukacitamu, masalahmu tidak akan membingungkan, tidak akan membuat imanmu lemah. Ujung-ujungnya adalah engkau akan tetap bersukacita, karena sukacita rohanimu itu melimpah dalam hidupmu, sehingga imanmu, keyakinanmu akan tetap kokoh, berdiri tegar di masa sukar. Dalam situasi kondisi apapun, engkau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Wow. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Di dalam Kristus kita akan memiliki sukacita yang melimpah. Dan ketika kita bersikap sebagai anak-anak Tuhan yang sesungguhnya memahami Kristus hidup di dalam hidupmu, mempraktekkan kepercayaan sebagai orang Kristen adalah hidupi apa yang Anda percayai dan percayai apa yang Anda hidupi. Kalau kita percaya Yesus sungguh-sungguh, maka hidupilah Yesus dalam kehidupanmu dan percayalah Dia sesungguhnya 100% dalam hidupmu. Maka saya percaya engkau mampu bersikap sukacita secara rohani, bukan sukacita jasmani saja yang ditonjolkan dalam hidupmu. Karena kalau sukacita jasmani itu temporer. Dan itu perhatikan baik-baik, hanya dalam situasi acara. Kalau engkau misalnya berulang tahun, bersukacita. Ya, bikin kue ulang tahun, cookies ulang tahun, pesan catering makanan, undang orang-orang, kemudian kita menyanyi, dan lain sebagainya. Itu kita bersukacita. Dan saya sangat miris melihat secara bersukacita orang-orang Kristen yang masih duniawi. Kenapa saya miris melihat? Karena begini, so undang teh pendeta berkhotbah di hari ulang tahun. So bersukacita makan bersama luar biasa. Terakhir ditutup dengan minum-minuman keras. Akhirnya mau mabuk. Akhirnya hilang semua tuh sukacita yang ada di yang sebenarnya. Karena kenapa? Konteks sukacitanya jasmani, bukan rohani. Kalau Anda bersukacita secara rohani, engkau tidak akan tutup dengan duniawi. Acara sukacitamu itu. Ini tidak bisa dibantah. Ini dilihat dengan mata jelas, terang menerang. Dan ini masih ada dilakukan oleh orang-orang Languan yang ada di Languan. Dan bahkan orang-orang Kristen yang ada di tanah-tanah perantauan. Bagaimana mereka bersukacita. Seulang tahun tarik, so mengucap syukur, undang pendeta khotbah. Terakhir tuh pesta itu, tuh ulang tahun itu tutup dengan mabuk-mabuk. Pesta minuman keras. Dan disediakan oleh tuan rumah lagi. Aduh, kasihan. Aduh. Ini miris sebenarnya. Pendeta itu kan trompedoi, suka-suka orang mau bikin apa dengan trompedoi. Betul ngoni pedoi, tapi itu berkat Tuhan. Tuhan yang kasih panguni. Kenapa kita harus katakan ini? Karena ini menjadi excuse, menjadi permisif dalam kehidupan. Menjadi toleran dalam hal-hal yang tidak baik. Dan banyak orang Kristen melakukan hal itu. Ya, saya beberapa kali menemukan itu. Bahkan saya pribadi sebagai pendeta, sebagai gembala, sering hantam itu di khotbah. Mari. Namanya orang mau menunjukkan sukacita duniawi, ya siapa mau larang? Dong bilang siapa mau larang patora? Doi trompe doi. Acara trompe acara. Yang penting pendeta sekelar berkhotbah. Pendeta pulang sudah terus memulai perjamuan dalam tanda petik. Siapa bisa bantah ini? Dan apakah ini baik? Apa ini benar? Tidak. Itu sukacita duniawi. Yang dimaksudkan dengan bersukacitalah dalam 1 Tesalonika ini adalah sukacita rohani. Yang diejawantakan dalam kehidupan sukacitamu. Nah, itu maksudnya. Tapi apakah sudah terlambat untuk bertobat, untuk berubah? Tidak. Tangan Tuhan selalu begini. Marilah engkau. Tangan Tuhan tidak pernah begini. Aku tidak mau. Karena ngana pemabok, karena ngana pemain judi, pemain perempuan, karena ngana pendosa. Sudah jangan usah. Nah, Tuhan tetap menunggu. Pintu pertobatan selalu terbuka. Dan saya menantang kita yang menonton saat ini. Apabila Anda masih berperilaku sukacita duniawi yang melanggar aturan firman Allah, berilah dirimu untuk datang kepada Tuhan di dalam pertobatan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika engkau mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil akan mengampuni dosamu dan bahkan menyucikan akan segala kejahatan. Mau mendapatkan pengampunan, harus ada pengakuan. Kalau Anda mau diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakulah dosamu di hadapan Tuhan.
Yang pertama itu bersukacita secara konteks rohani. Misalnya juga hari-hari ini banyak lulusan di wisuda walaupun secara online. Di wisuda sungguh luar biasa sukacita, ya. Tapi ketika pulang ke rumah, berpesta pora, ditutup lagi dengan mabuk-mabukan. Sukacitanya menjadi hancur. Salah dalam berkonteks bersukacita. Contoh misalnya kayak seperti kita, Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Manuel STTRM. Seharusnya kami mewisuda para wisudawan, wisudawati tanggal 5 Desember. Tetapi tidak mendapatkan izin. Tidak ada gedung satupun. Artinya dalam konteks PSBB, transisi. Dan saya yang mengatur acara wisuda tersebut. Akhirnya kami putuskan untuk menunda. Nanti diadakan di bulan Januari. Apakah kami tidak bersukacita? Apakah kami harus bersungut-sungut? Tidak. Karena konteks untuk menghadirkan wisuda itu harus masuk dalam konteks sukacita rohani. Karena kami akan meluluskan anak-anak didik para mahasiswa, baik S1 dan S2, ya. S3 nanti tahun depan, 1 S2. Mereka bukan hanya dididik secara akademika, lulus sebagai orang yang menyandang STA, SPAK, MTH, MPDK. Bukan hanya secara gelar akademis, tetapi gelar tertinggi mereka adalah sebagai murid Kristus. Jadi kami mendidik mereka di STTRM adalah bukan hanya bagaimana cara menyelesaikan pendidikan dan memiliki gelar akademika sebagai sarjana teologi, ataupun sarjana pendidikan agama Kristen, tetapi sikap mereka, attitude, karena sikap itu adalah attitude, sebagai murid Kristus. Karena juga yang harus dikoreksi di dalam sekolah-sekolah rohani, sekolah-sekolah teologi atau sekolah Alkitab adalah semua fokus menjadikan mereka sarjana. Tetapi mungkin miss atau loss, kehilangan misi yang utama, visi yang utama adalah menjadikan mereka murid Kristus. Saya teringat satu program yang saya buat di STTRM, To Make a Disciple. Waktu saya pertama bergabung di STTRM. Dan saya membuat itu setiap Sabtu pagi. Saya mengcoaching anak-anak para mahasiswa yang ada. Baik yang ada di asrama maupun mereka yang datang. Program itu saya beri nama To Make a Disciple. Menjadikan mereka murid Kristus. Dan puji Tuhan itu berlangsung sungguh luar biasa. Memberikan pelajaran aktif, pengajaran aktif secara Alkitab. Bagaimana salah satunya adalah yang saya ajarkan di sana. Bagaimana bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Attitude mereka. Jadi goal yang terutama di STTRM adalah menjadikan mereka sebagai seorang sarjana, memiliki gelar akademis, dan juga gelar yang tertinggi adalah murid Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita memahami esensi sebagai anak-anak Tuhan, maka kita bersukacita, benar-benar bersukacita. Mari kita perhatikan hidup kita sebagai orang Kristen yang disebut agama Kristen. Di dalamnya orang Kristen haruslah mengejawantakan yang namanya pengikut Kristus, followers Jesus Christ. Jadi bukan hanya tercatat di KTP Kristen, bukan hanya di mulut dibilang Kristen, tetapi di dalam bersikap yang dilihat orang, yang disaksikan orang, kita memberikan mereka teladan contoh hidup, sikap hidup yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama yang saya katakan adalah bagaimana bersukacita, dan sukacita di sini bukan sukacita jasmani, tapi sukacita rohani. Dan ketika engkau sudah benar di dalam memiliki sukacita rohani ini dan dalam bersikap, maka waktu engkau merayakan bentuk sukacita jasmani, maka engkau tidak
akan melanggar aturan yang ada di dalam Alkitab bagaimana bersukacita yang sesungguhnya. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetaplah berdoa. Nah ini penting. Tetaplah berdoa. Perhatikan baik-baik. Cara yang kedua untuk kita bersikap adalah selalu memiliki kehidupan gaya hidup berdoa. Haleluya. Nah Bapak Ibu, cara untuk kita bersukacita senantiasa, perhatikan baik-baik. Untuk kita bersikap bersukacita senantiasa atau memiliki sukacita rohani kita, itu harus eksis yang namanya tetaplah berdoa dalam kehidupan kita. Itu cara mengekspresikan sukacita rohani kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Haleluya. Salah satunya yang terbaik, the best adalah dengan kita tetap berdoa. Yang setuju katakan amin. Contoh, dalam situasi pandemik virus corona saat ini, cara engkau mewujud nyatakan sukacita rohanimu itu adalah dengan engkau tetap berdoa. Karena itu merupakan perintah aktif, tetaplah berdoa. Oh berarti tiap hari tutup mata, nggak usah buka-buka mata, karena dia bilang tetaplah berdoa. Apakah demikian? Bukan begitu. Tetaplah berdoa adalah kita tetap terkoneksi dengan Tuhan secara kerohanian kita. Boleh nggak berdoa buka mata? Boleh. Kata siapa Anda bilang nggak boleh? Bapak Ibu, saya selalu praktekkan. Kalau saya bawa motor lagi pelayanan, saya berhubungan dengan Tuhan di dalam perjalanan tersebut. Bahkan dengan istri saya, kalau saya bonceng, Zero berdoa, Ma berdoa. Saya pun berdoa sambil bawa motor, kendaraan. Tapi tidak mungkin saya tutup mata. Aduh, bisa mau cilaka itu. Tapi tetap kita berdoa, terkoneksi dengan surga, terkoneksi dengan Tuhan. Di dalam pelayanan menuju gereja untuk berkhotbah, di dalam beberapa gereja, selalu berhubungan dengan Tuhan di dalam doa. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan adalah ketika kita berdoa di dalam masalah kehidupan kita, atau kita sedang menghadapi penderitaan hidup, sakit penyakit, atau situasi saat ini pandemik virus corona, ketika kita berdoa, maka kita akan lebih bersukacita secara rohani di dalam Tuhan. Itu akan merubah persepsi kita, mempengaruhi pikiran kita dan hati kita, sehingga kita tidak akan terbawa dalam situasi yang sangat sulit ini sehingga membuat kita bersungut-sungut. Tidak, kita tidak akan terbawa ke hal-hal yang negatif. Justru kita akan ditarik terus kepada hal-hal yang positif. Karena kenapa? Kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita berdoa, sukacita itu nyata dalam kehidupan kita, terekspresikan. Ingat saya bilang tadi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, itu kata Amsal. Dan bahkan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, konteks supaya hatimu tetap gembira, engkau harus berdoa kepada Tuhan. Karena orang yang berdoa adalah orang yang percaya masih ada Tuhan. Nah, sekarang kita berdoa kepada siapa? Nah, mungkin kepada pohon. Enggak, itu zaman dahulu kala. Masih zaman animisme. Kita berdoa kepada angin besar, tidak. Kepada goa-goa yang ada, tidak. Kita berdoa kepada Tuhan. Eksistensi kehidupan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa itu sebagai suatu pengakuan bahwa Tuhan itu ada, nyata dan hidup. Dan menghidupi kita. Maka orang yang berdoa, orang yang masih percaya dengan adanya Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak berdoa lagi, itu patut dipertanyakan kepercayaannya. Apakah dia masih percaya Tuhan Yesus apa enggak? Pak pendeta nggak usah berdoa. Ada kok pendeta aja berdoa kan, tapi anak aja berdoa for kita. Kok bapak dan, kok tante dan,
oh kita nggak perlu berdoa, itu bahaya. Justru dipertanyakan apakah Anda masih percaya Tuhan Yesus apa tidak. Orang yang berdoa adalah pertanda dia masih percaya adanya Tuhan Yesus Kristus dan dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang disebut dengan pengikut Kristus atau anak-anak Tuhan. Dia tahu bersikap bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana dia berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Poin yang kedua adalah dia tetap berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kita bukan berdoa kepada batu, kita bukan berdoa kepada patung, kita bukan berdoa kepada pohon, tapi kita berdoa kepada Tuhan yang hidup, yang bernama Yesus Kristus, juru selamat kehidupan kita. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Kristus kekal sampai selama-lamanya. Dialah yang menjadi pusat daripada doa kita. Dialah yang menjadi tujuan daripada doa kita. Kalau kita berdoa menengadah ke atas, kita menyerukan nama Tuhan Yesus Kristus, maka saya percaya sukacita rohanimu melimpah walaupun dalam situasi masalah kehidupan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus tetap selalu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berdoa secara terus-menerus, continue, tanpa jemu-jemu, berdoa tanpa lelah, berdoa tanpa ragu, berdoa tanpa bersungut-sungut. Kita tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dengan perkataan tetaplah berdoa. Present aktif imperatif. Kalimat perintah untuk terus berdoa. Dalam situasi apapun jangan berhenti untuk berdoa. Karena justru dengan engkau berdoa, engkau akan mendapatkan penghiburan. Dengan engkau berdoa, engkau akan mendapatkan kekuatan. Dengan engkau berdoa, engkau mendapatkan suatu keyakinan dalam kehidupanmu. Dengan engkau berdoa, pertanda engkau bersikap sebagai anak-anak Tuhan yang memahami adanya Tuhan, yang memahami Tuhan Yesus Kristus, yang memahami bahwa pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan Yesus sempurna, pertolongan hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika engkau berdoa, engkau mendeklarasikan imanmu bahwa sekali Yesus, tetaplah Yesus dalam hidupmu. Tidak bisa digantikan oleh apapun, tidak bisa diintervensi oleh apapun, termasuk masalah kehidupan. Karena sekali kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan terus percaya kepadanya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Oleh karena itu, kenapa kita berdoa? Jawabannya adalah karena kita tahu keberadaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, hidup dalam kehidupan kita, bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kenapa juga kita harus menaikkan doa dan harus tetap berdoa? Jawabannya adalah agar engkau memiliki ketenangan dalam hidupmu. Engkau memiliki kenyamanan walau dalam situasi yang tidak nyaman. Engkau memiliki ketenangan walau dalam situasi yang tidak tenang. Karena hanya dengan berdoa engkau akan tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang yang dekat Tuhan Yesus Kristus akan tenang apabila dia mampu berdoa dengan konteks yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam perenungan ini saya mendorong kepada kita, janganlah hal-hal yang lain, hal-hal duniawi mengintervensi hidupmu sehingga engkau tidak berdoa. Janganlah harta dunia, janganlah uang jabatan membuat engkau menjadi orang yang tidak mau berdoa lagi. Kenapa banyak orang gugup berdoa? Banyak orang tidak bisa berkata-kata berdoa. Kenapa? Karena tidak terbiasa berdoa. Ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana engkau harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan apabila dipanggil, Om berdoa, oh rocop saya aku, oh darah Yesus, oh darfon, oh haleluya, oh Tuhan tolong,
Cuman mau suruh berdoa, doa pembukaan, dan bahkan doa makan. Oh, totofore. Karena kiapa? Karena tidak terbiasa berdoa. Jadikanlah doa adalah kebiasaan yang baik dan benar dalam hidupmu. Supaya walaupun engkau ada dalam situasi keluarga, kemudian acara misalnya, terus ibadah, terus tiba-tiba dikatakan, Om, boleh doa pembuka? Dia muka langsung merah, mata langsung jadi besar, dia marah. Oh, ngana bikin malu pak kita. Memang kok ngana mau bikin malu pak kita, jadi ngana tahu kita tidak biasa berdoa. Aduh Tuhan tolong. Oh. Cuma suruh berdoa ribut. Karena apa? Tidak terbiasa berdoa. Saya dorong kita, jadikanlah doa sebagai suatu kebiasaan yang baik, yang wajib untuk engkau lakukan. Tapi bukan hanya kebiasaan yang biasa-biasa saja, tidak. Supaya ketika dibilang, Om berdoa, oh Marjo, wah, ya toh. Tante berdoa, oh Marijo. Nyong berdoa, oh Marijo. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa gugup, tidak ada rasa canggung untuk berdoa. Karena kenapa? Karena berdoa menjadi gaya hidup. Menjadi sikap hidup anak-anak Tuhan, salah satunya adalah berdoa. Katakan itu aku. Katakan itu kita. Haleluya. Dalam berdoa, itu kita akan terbantukan. Doa akan membantu kita untuk bisa eksis dalam kehidupan kita. Dan akan memajukan kehidupan kita. Bahkan doa akan membuat kita lebih percaya diri lagi. Kenapa? Coba. Ujian, kita harus berdoa. Ya, baik itu mau ujian di sekolah, kita berdoa. Kita mau bekerja, kita berdoa. Ya, dan seterusnya. Itu menimbulkan keyakinan, percaya diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ketika kita berdoa, orang lain akan lihat. Wah, dia luar biasa loh. Apa saja dia berdoa dulu. Dan itu adalah sikap teladan yang kita nyatakan dalam kehidupan kita, dilihat oleh orang lain. Ingat yang saya katakan definisi daripada sikap. Ya, suatu perbuatan yang dinyatakan dalam kehidupan yang dilihat oleh orang lain. Menjadi teladan juga itu penting di dalam berdoa. Dengan kita berdoa juga, itu akan meninggalkan legacy, meninggalkan warisan yang baik kepada anak-anak kita. Kita tetap berdoa. Istri saya adalah tiang doa kehidupan keluarga kami. Dan bahkan saya berdoa. Anak-anak saya apalagi, yang kecil itu umur 9 tahun. Waduh, dia berdoa luar biasa. Apalagi yang besar, ya, yang sudah SMP. Wah, itu kalau berdoa, itu luar biasa mereka, anak-anak saya. Ya, kalimat-kalimat mereka. Karena kenapa? Dibiasakan terus berdoa, 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 berdoa. Kebanyakan orang berdoa berhenti karena kenapa? Bingung merangkai kata. Atau ketakutan bahasa Indonesia yang tidak baik. Kalau Anda orang Languan, baik aja bahasa Languan. Kalau di Languan. Tapi kalau kita juga harus berbahasa Indonesia dengan benar. Ya, kita harus belajar berdoa. Jangan kita berdoa jangan terlalu lebay juga. Ya. Atau dengan bahasa-bahasa yang berat, tidak. Tidak nanti dengan bahasa yang berat dibilang doamu bagus, tidak. Tetapi dengan bahasa sederhana pun, doa itu menjadi indah. Apabila didasarkan dengan hati yang tulus berdoa kepada Tuhan, melahirkan doa kualitas yang luar biasa. Kualitas doa bukan dengan kata-kata yang indah. Kualitas doa bukan dengan bertutur kata tersusun dengan rapi, tidak. Kualitas doa yang lahir dari ketulusan hati pendoa. Ketulusan hati dan hidupnya benar-benar ada di dalam Tuhan. Maka melahirkan suatu konteks doa yang indah, yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebagai contoh saja, menghadapi situasi ini, berdoa pakai bahasa Longan. Oh Tuhan Yesus, kasih yang akan torang Tuhan Yesus. Berikan belas kasihan-Mu for torang. Hari ini kasih yang Tuhan Yesus, kenapa orang masih menghadapi ini situasi virus corona. Semua jadi takut dengan keadaan ini. Mar torang percaya, torang pe Tuhan Yesus pasti tolong torang.
pasti mau kasih keluar torang dari masalah ini. Torang mau percaya apa Tuhan Yesus. Torang pe hidup ini torang mau kasih semua jo pa Tuhan Yesus. Kita pribadi, istri, dan kita pe anak-anak, semua keluarga. Torang percayakan torang pe hidup pa Tuhan Yesus. Jadi jo Tuhan pe mau pa torang pe kehidupan ini. Dalam nama Yesus torang so berdoa. Haleluya. Amin. Udah begitu sederhana. Tetaplah berdoa. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengucap syukur dalam segala hal. Salah satu juga ya, sikap hidup anak-anak Tuhan adalah tetap mengucap syukur dalam segala hal. Yang dikatakan sini mengucap syukur dalam segala hal berarti bukan hanya waktu engkau diberkati atau sehat atau hari ulang tahun atau sukses bisnis usahamu engkau mengucap syukur. Tidak, tapi mengucap syukur di sini adalah dalam keadaan segala hal. Dalam sakitmu engkau harus mengucap syukur. Dalam susahmu engkau harus mengucap syukur. Dalam apapun situasi usaha bisnismu yang tidak baik sekalipun engkau harus mengucap syukur. Karena ini adalah perintah yang diberikan, yang disampaikan oleh firman Tuhan. Engkau harus memperhatikan bagaimana cara engkau harus mengucap syukur. Orang yang bersuka cita senantiasa, orang yang tetap berdoa adalah orang yang mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Jadi konsep sikap bersuka cita, sikap berdoa akan mempengaruhi secara totalitas bagaimana engkau bersikap mengucap syukur di dalam segala hal. Kita harus bisa memahami akan konteks mengucap syukur ini. Kita mengucap syukur dalam segala hal artinya adalah dalam segala keadaan, bahkan dalam segala kesusahan, bahkan dalam segala penderitaan, bahkan dalam sakit penyakit sekalipun, engkau harus mengucap syukur. Kalau kata mengucap syukur ini dalam bahasa aslinya adalah eucharisteo. Ya, present aktif, imperatif. Kalimat perintah aktif. Artinya adalah mengucap syukur, terus-menerus mengucap syukur. Bukan ditentukan oleh keadaan, tapi terus-menerus mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan kita mengucap syukur dalam keadaan sakit, di dalam penderitaan kehidupanmu, engkau akan menemukan Tuhan di dalam masalahmu. Engkau akan menemukan Tuhan di dalam penderitaanmu. Karena orang yang mampu mengucap syukur adalah orang yang percaya dengan adanya Tuhan. Dengan orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sama dengan kita berdoa tadi yang saya sudah sampaikan kepada kita. Bahwa ketika kita mengucap syukur, bahwa kita mengucap syukur bukan kepada beton, bukan kepada batu, bukan kepada patung, bukan kepada pohon, bukan kepada hal-hal yang lain, tetapi kita mengucap syukur adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang hidup dan menghidupi kita. Eucharisteo adalah mengucap syukur dalam segala hal. In everything give thanks. Dalam segala hal mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa harus kita mengucap syukur? Karena firman Tuhan berkata adalah, karena itu yang dikehendaki Kristus bagi kamu. Ternyata mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk Anda bersikap dalam kehidupanmu adalah, salah satunya adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah karena Tuhan sudah tolong. Mengucap syukurlah karena Tuhan sudah sertai. Mengucap syukurlah karena Tuhan sudah berkati. Dan bahkan pun ketika engkau dalam sakit penyakitmu, mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan mungkin bangkrut usahamu, mengucap syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan kembalikan semuanya itu. Tuhan akan mengembalikan kepadamu. Tuhan akan menyembuhkanmu. Tuhan akan mensehatkan engkau. Tuhan akan senantiasa sertai dan akan bersama denganmu senantiasa dalam kehidupanmu. Glory, haleluya. Jadi Bapak Ibu, sikap hidup anak-anak Tuhan ada 3 hal yang aktif dalam kehidupan kita. Yang pertama, bersuka citalah. Yang kedua, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Kita masuk dalam kesimpulan firman Tuhan. Evaluasi diri kita adalah, apakah kita sudah tetap berdoa? Apakah kita sudah tetap bersuka cita? Apakah kita sudah mengucap syukur dalam buruk sekalipun kehidupan kita? Evaluasi dirimu, apakah sudah bersikap benar sebagai anak-anak Tuhan yang sesungguhnya? Kesimpulan firman Tuhan adalah, orang Kristen, orang
percaya atau sebagai anak-anak Tuhan yang mampu bersuka cita, yang tetap berdoa, dan yang mengucap syukur dalam segala hal apapun, itu menandakan bahwa kita adalah pengikut Kristus sejati, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, tetapi kita menjadi pengikut yang memahami Kristus, menjadi pengikut Kristus yang mengejawantakan apa yang namanya bersuka cita, tetap berdoa dan mengucap syukur, dan pada akhirnya kita akan disebut benar dia adalah murid Kristus, sama seperti dalam Yohanes 15 ayat 8. Apabila engkau berbuah atau engkau melakukan hal-hal dalam kehidupanmu berdasarkan firman Allah, maka engkau akan disebut sebagai murid-murid Kristus. Glory, haleluya. Bapak ibu yang ada di Languan Cagampang, Languan Wonderful ini, saya mengatakan kepada kita, ajakan aktif adalah marilah kita berperilaku sebagai anak-anak Tuhan dan bersikaplah sebagai benar-benar sebagai anak-anak Tuhan. Tetaplah bersuka cita, tetaplah berdoa, dan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Kristus bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Tau Languan yang ada di grup Languan Cagampang, Languan Wonderful. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur pada hari ini bisa kembali duduk sehidangan dengan firman-Mu. Bahkan kami sudah membaca kebenaran firman-Mu dan sudah merenungkan secara bersama-sama bagaimana kami harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan, sikap hidup sebagai anak-anak Tuhan, di mana kami harus bersuka cita senantiasa, kami harus tetaplah berdoa, dan kami harus mengucap syukur dalam segala hal apapun, karena itulah yang dikehendaki Kristus bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas pengajaran firman-Mu pada kesempatan hari ini lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah menuntun dan mengarahkan kami. Kami mendapatkan berkat yang luar biasa daripada firman Tuhan ini. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus, bagi siapapun yang sakit hari ini, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Bahkan kelemahan secara ekonomi, Tuhan pulihkan ekonomi mereka. Bahkan Tuhan buka jalan bagi anak-anak Tuhan yang belum memiliki pekerjaan, dan bahkan mungkin yang di PHK atau mengalami imbas yang tidak baik di dalam virus corona, daripada situasi virus corona ini. Tuhan buka jalan dan Tuhan berkati. Para pelayan Tuhan diberkati Tuhan, pendeta gembala diberkati Tuhan, bahkan gereja-gereja Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi orang-orang yang teraniaya saat ini Tuhan, khususnya Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami penganiayaan saat-saat ini. Kami sampaikan doa kami kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang mengetahui, Engkau Tuhan yang memahami, Engkau Tuhan yang menolong. Khususnya juga yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah. Tuhan tolong keluarga-keluarga tersebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hiburkan keluarga-keluarga yang menimpa masalah ini Tuhan. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga sertai akan pemerintah kami bangsa Indonesia dalam menumpas segala bentuk-bentuk terorisme yang ada. Bahkan para petugas yang sudah dikirimkan di tempat kejadian, Tuhan juga tolong. Dan pada akhirnya kami tetap mengandalkan Tuhan saja dalam segala hal apapun. Terima kasih Bapa yang sangat baik, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Glory, haleluya. Demikianlah Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Saya Pendeta Stephen Rudi Palit MTH undur diri dari siaran langsung renungan firman Tuhan saat ini. Nanti torang berkudapa di minggu yang akan datang. Shalom, damai di hati. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati.